Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Asdaria Sitorus dengan NIM 223304020399. Saya dari Fakultas Ekonomi dengan Prodi Manajemen Keuangan Pagi ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen operasional dari topik 9 sampai dengan topik 15. Lokasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan di dunia menggunakan konsep dan teknik yang dibahas di sini untuk menjawab masalah lokasi, mengingat lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel. Pilihan-pilihan lokasi mencakup tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada, menutup fasilitas yang sekarang dan pindah ke lokasi lain, mempertahankan lokasi yang sekarang tetapi menambahkan fasilitas lain di lokasi yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yaitu yang pertama produktivitas tenaga kerja, yang kedua valuta asing, yang ketiga perubahan terhadap industri serikat kerja, yang keempat yaitu kedekatan dengan pasar pemasok dan pesaing. Kesimpulannya adalah lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya biaya transportasi sendiri memakan biaya sampai 25% dari harga jual produk tergantung dengan produk dan jenis-jenis barang atau pelayanan jasa yang diberikan. Angka 25% berarti seperempat pendapatan total perusahaan dibutuhkan untuk menutup biaya pengangkutan bahan-bahan baku yang masuk dan barang jadi yang keluar. Pengamatan lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Banyak organisasi mengalami kegagalan dalam melaksanakan aktivitas bisnis disebabkan karena kegagalan untuk memahami mengidentifikasi secara benar lingkungan di mana mereka berada atau buku The Art of War oleh Sun Tzu mengatakan, ketahuilah musuh diri sendiri, daerah dan cuaca dengan baik, maka akan diperoleh kemenangan total. Analisis lingkungan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu yang pertama analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Yang kedua yaitu analisis lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi tetapi dasarnya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Rumusan strategi perusahaan meliputi yaitu misi, tujuan, strategi, kebijakan. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda, bervariasi dari konvensional sampai yang lebih strategik. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Jadi dalam kesimpulannya, dalam quality vocabulary, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dapat dikatakan berkualitas, yaitu yang pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua yaitu kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Yang keempat yaitu kualitas merupakan kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Elemen yang penting dalam operasi ada 3. Alasan kualitas itu penting yaitu yang pertama reputasi perusahaan, yang kedua kehandalan produk, yang ketiga yaitu keterlibatan global. Prinsip-prinsip TQM menurut Hensler dan Brunel 1993 ada 4 prinsip utama dalam TQM yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, objek manajemen berdasarkan fakta kedua, yang keempat yaitu perbaikan berkesinambungan. Perubahan dalam organisasi adalah salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh organisasi saat ini adalah pasar global dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Globalisasi dan inovasi teknologi ini telah mempengaruhi pasar dan juga menyebabkan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Adapun jenis-jenis perubahan dalam suatu manajemen yaitu yang pertama developmental, yang kedua transisional, yang ketiga yaitu transformasional. Persaingan adalah proses yang melibatkan suatu individu atau kelompok yang saling berbuat sesuatu untuk mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga produk, distribusi, dan promosi. Jenis-jenis persaingan yang pertama persaingan generik, yang kedua persaingan bentuk, yang ketiga persaingan industri, yang keempat yaitu persaingan merek. MRP
adalah sebuah metode untuk menentukan jumlah bagian, komponen, dan material yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Sebagai contoh, seorang pengrajin kursi membutuhkan kayu sebagai bahan baku. Kemudian, dia membutuhkan jenis paku tertentu, lem atau perekat, dan peralatan tertentu untuk membuat kursi tersebut. Jenis-jenis bill of material: yang pertama modular bills, yang kedua planning bills, yang ketiga Python bills, yang keempat low level coding. MPS dan strategi proses memiliki fokus. Yang pertama yaitu fokus proses atau make to order, yang kedua yaitu fokus berulang atau assemble to order or forecast. Input ketiga yang dibutuhkan dalam MRP adalah data persediaan, di mana data persediaan ini menyediakan angka terkait berapa banyak persediaan sudah di tangan dan yang sedang dipesan. Data persediaan digunakan untuk melacak informasi terkait status setiap benda dari periode ke periode. Data persediaan dalam masa sekarang tentu lebih baik kalau sudah berbentuk dalam data elektronik atau online untuk setiap material.